Mbak, ini loh Mbak, masih soal perundungan yang kemarin itu. Mau nanya pendapatnya Mbak Devi sendiri. Sebetulnya eh, tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Jadi ini memang pihak sekolahnya yang abai atau memang didikan dari keluarga yang miss gitu. Sebenarnya ini letaknya tuh ada di mana sih Mbak? Mbak, menurut penelitian di seluruh dunia, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, memang ada kondisi yang semakin memprihatinkan terkait perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja selepas pandemi. Bahkan yang paling menarik, misalnya apa yang disoroti oleh eh, Florida University, misalnya bagaimana mereka melihat, meneliti kejadian-kejadian di Amerika ini ya, anak-anak gitu ya, kemudian melakukan tindakan bully bahkan terhadap guru-guru. Yang mana ini juga terjadi di negeri ini. Orang tua kemudian membuli guru sampai ada yang membutakan mata. Kita ingat ada beberapa kejadian mengunduli dan sebagainya. Lalu kemudian aksi kekerasan di antara anak dan remaja itu sendiri. Pertama, anak dan remaja sebagai anak kandung zaman memang berpotensi untuk masuk dalam pusaran kekerasan. Ketika mereka tidak mendapatkan vitamin 3P, yaitu apa? Panggung, perhatian, dan pujian. Kekerasan itu bisa menjadi cara mereka untuk memperoleh panggung yang kemudian ujungnya mereka mendapatkan perhatian dan tentu saja pujian. Dari siapa? Mereka mencari tersebut ketika orang-orang dewasa yang semestinya memberikan tiga hal tadi tidak mampu menghadirkan hal tersebut, maka peer atau teman secara sosial, teman itu menjadi kiblat tanda kutip bagi anak dan remaja yang terpenting dalam hidup mereka. Kalau kemudian kehadiran anak sesama anak dan remaja itu bisa dipenuhi panggungnya, perhatian pujiannya oleh orang-orang dewasa seperti orang tua dan sekolah, insya Allah apa namanya angka kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja dapat diminimalisir. Sehingga baik itu korban ataupun pelaku, sebenarnya mereka semua adalah korban dari sistem sosial yang tidak serius memberikan tiga vitamin tadi terhadap mereka. Sehingga menjadikan kekerasan sebagai cara untuk bisa mendapatkan panggung, perhatian, hingga pujian tadi. Iya, berarti kalau misalnya memang kasusnya seperti itu atau kondisinya seperti itu, perhatian atau mungkin didikan yang seperti apa Mbak yang perlu diberikan terhadap anak-anak yang seperti ini gitu. Ya, ya, orang tua seperti saya di era, nah karena ini kita bicara global ya, karena ini menjadi satu pandemi sosial yang juga terjadi di mana-mana. Ketika pandemi menyerang, kita semua mendadak digital, pandemi juga menyerang ekonomi. Beruntung Indonesia apa namanya berjalan. Ketika orang tua, orang dewasa seperti saya juga fokusnya juga sekarang terjebak dalam kehidupan digital dan memastikan ekonomi tetap berjalan, ekonomi keluarga tetap berjalan baik, maka kita lupa untuk memberikan panggung, perhatian, dan pujian kepada anak-anak kita. Karena yang kemudian asyik masuk dengan teknologi digital bukan hanya anak-anak remaja, tapi juga orang-orang dewasa. Nah, ketika kita tidak hadir, maka digital lah yang kemudian menggantikan saya dan orang tua lainnya untuk memberikan pengasuhan. Sayangnya kita tahu konten negatif itu banyak sekali hadir kepada anak-anak kita, seperti konten-konten kekerasan dan pornografi. Inilah yang menjawab kenapa kemudian kekerasan itu menjadi sesuatu yang biasa bagi anak-anak. Karena penelitian-penelitian yang sangat panjang sejak era tahun 50-an, bahkan ketika digital tidak hadir seperti sekarang itu digital hadir 27 jam loh, bahkan dengan anak-anak kita sudah tidak berakhir, di mana era dulu kalau TV kan paling menurut penelitiannya anak-anak tuh 3 sampai 4 jam. Itu saja penelitiannya menunjukkan anak-anak yang mengkonsumsi
tayangan yang tidak bergizi yang isinya kekerasan, itu perilakunya langsung agresif dibandingkan yang tidak. Bayangkan hari ini ketika gawai itu bisa digenggam 27 jam. Mereka lah yang kemudian menggantikan saya sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan pada anak-anak kita, sehingga jelas penelitian menunjukkan anak-anak melihat apa yang ada di layar kecil itu sebagai sebuah kenyataan, sehingga dia tidak lagi melihat kekerasan itu sebagai kejadian luar biasa. Ini yang menjawab bagaimana anak dan remaja bisa melakukan aksi-aksi kekerasan yang sangat tidak manusiawi karena mereka menyaksikannya tiap hari di gawai mereka tanpa pengawasan dari saya dan orang-orang tua lainnya, yang membuat mereka melihat itu sebagai sesuatu yang normal. Iya, berarti sebetulnya pendidikan moral, pengawasan ini harus lebih ekstra ya, karena orang tua sekarang ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Beda dengan zaman mama saya didik saya gitu kan, atau nggak mamanya Mbak Devi. Beda gitu era digital, bener-bener bener. Sama yang terakhir gini, Betul. sama yang terakhir gini Mbak, aku sepakat banget bahwa itu semua bermula dari keluarga. Semua kembali lagi dari orang tua gitu ya. Yang terakhir gini Mbak, ini kan informasinya memang ada geng-gengannya. Sebetulnya mungkin dulu zaman kita juga pasti ada dan suatu kehormatan gitu kalau Hmm. misalnya geng Ya. yang kita mau masuk ini wah, dan memang Ya. geng yang bersangkutan ini juga isinya anak-anak keren-keren lah, anak-anak orang berada gitu kan. Sehingga itu hal yang biasa informasinya kalau dipelonco dan orang tuh rela gitu diperlakukan seperti itu gitu kan. Nah, ini kenapa ya Mbak? Apakah memang sebegitu pentingnya pengakuan dari lingkungan sosial kalau berada dalam suatu kelompok tertentu sehingga mau aja digebukin, mau aja dipelonco lah istilahnya kayak gitu, Mbak. Apa yang Mbak Devi bisa sampaikan dari situasi ini, Mbak? Ya tadi, 3P tadi kan itu. Panggung, perhatian, dan pujian. Sederhana. Kalau dulu pengalaman saya nyantri di luar gitu misalnya. Geng itu hal yang biasa kok, karena kita kan manusia itu sederhana. Kita hanya, menurut itu bahkan Aristoteles 2000 tahun lalu lah gitu udah bilang, kita itu eh, pasti akan berusaha bersama dengan orang-orang yang mirip dengan kita. Yang hobinya sama, keinginannya sama, dan sebagainya. Nah, cara agar semua orang masuk dalam geng itu nggak ada masalah kalau itu positif dan produktif dong, gitu ya. Nah, kalau di luar, salah satu caranya adalah diberikan wadah untuk menjadi geng. Lewat apa misalnya? Salah satunya lewat ekskul. Saya saja dulu tuh sampai ikut 5 ekskul. Karena ekskul itu di luar banyak sekali, sampai 120 ekskul. Jadi, apa namanya, setiap anak itu kan lahir unik. Kalau di kita kan ekskul misalnya salah satunya sangat terbatas. Ekskul olahraga paling mohon maaf, basket, sepak bola, atau yang karate-karate gitu, taekwondo. Terus kayak saya misalnya kayak zaman dulu, aduh saya kayaknya nggak mau di olahraga itu. Nyanyi, suara saya fals, saya nggak akan ikutan juga nyanyi. Lalu keagamaan, saya ngerasa nggak, saya nggak mau ikut keagamaan misalnya. Terus saya kemana? Prestasi saya nggak pintar-pintar amat gitu misalnya gitu kan. Nah, sedangkan di negeri ini yang mendapatkan panggung, perhatian, pujian misalnya bagi anak-anak yang apa namanya, punya prestasi akademik. Akademik pun tertentu. Hanya misalnya matematika, fisika, di luar itu nggak dianggap misalnya. Begitu banyak anak-anak yang tersingkir untuk bisa mendapatkan 3 vitamin tadi. Nah, pengalaman saya di luar adalah menariknya, semua anak akhirnya punya geng. Karena ekskul tuh banyak sekali. Ekskul game. Itu sekolah, negara gitu ya, dalam hal ini juga memberikan porsi yang sama untuk mereka. Jadi nggak ada satupun ekskul yang misalnya lebih istimewa dari ekskul lainnya. Dari segi apa? Penggunaan ruang, dari segi apa, dukungan anggaran dan sebagainya itu diberikan porsi yang berkeadilan. Sehingga akhirnya apa? Setiap anak punya kesempatan untuk dielu-elukan. Yang jago masak ketemu masak, masak aja tuh dibagi lagi tuh. Ada yang suka slow food, ada yang suka fast food, ada yang itu macam-macam, dan mereka asik sendiri dengan gengnya. Yang tentu saja gengnya positif. Game saja ada gengnya, ada yang senangnya game board yang mainan, ada yang senangnya game digital nanti dibagi lagi, ada yang senangnya misalnya dengan konsol, ada yang non konsol, ada yang di mobile, itu punya geng semua. Tapi gengnya semua berprestasi diarahkan, gitu ya, karena
memang secara alamiah anak dan remaja sedang mencari jati diri. Nah, penelitian-penelitian menunjukkan mereka baru sempurna akalnya, rasionya, kemampuan logikanya, itu menurut para ahli ya, bukan kata saya, tapi menurut para penelitian, itu usia 24 tahun. Sebelum sampai 24 tahun, kompas perilaku mereka adalah emosi mereka. Sehingga inilah berbahayanya. Gitu ya, kalau dia mencari jati diri dalam ketika kompasnya adalah emosi, bukan rasio. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Mau anak yang di benua manapun sama. Bukan hanya di Indonesia gitu. Jadi artinya, yuk mari sama-sama kita rangkul lagi semua anak-anak kita, baik itu korban maupun pelaku, karena sekali lagi, kita semua orang dewasa yang bertanggung jawab atas ini semua, bukan mereka. Betul, sepakat Mbak. Thank you so much Mbak. Berarti kalau gitu aku tambahin pendidikan moral, pendidikan spiritual, supaya anak-anak ini tahu self value-nya mereka, nggak merasa ditentukan dengan penerimaan. Ya kalau misalnya cocok silahkan, kalau nggak cocok ya cari tim yang lain gitu kan. Dan tadi pengawasan, khususnya dalam tontonan, karena itu bisa mempengaruhi pikiran dan juga tindakan sih sebenarnya alam bawah sadar lah sebenarnya gitu. Thank you banget Mbak Devi, selalu menjawab dan selalu siap Siap, diganggu. siap, sami-sami. Oke teman-teman, kasus perundungan ini jadi wake up call untuk kita, orang tua dan kita yang mau jadi orang tua. Bahwa bagaimana pentingnya investasi waktu untuk anak-anak. Bagaimana pendidikan moral itu dimulai dari keluarga. Karena bagaimanapun perilaku anak-anak kita di luar itu cerminan dari didikan kita sebagai orang tua. Dan kita kawal terus proses pendidikan ini dan juga proses hukum yang akan diterapkan kepada terduga pelaku. Saya Anggi Pasaribu, sampai jumpa di Insight Story akan datang.